Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kejuruan Pak Gunawan, yang terhormat peserta Ibu Bapak Guru perwakilan dari SD masing-masing, yang terhormat narasumber Ibu Nur Hidayah SPD dan Ibu Niyati Wulandari SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini di acara pengimbasan BIMTEK IFV Kabupaten Cirebon. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Wawan Gunawan SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendengarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir di sekolah SD 1 Kejuruan, khususnya bagi para peserta yang mendapat imbas dari hasil BIMTEK IFV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak asing karena layarnya daya gunanya itu hampir sama dengan HP dan laptop ya. Jadi bagi anak muda khususnya yang biasa di IT itu akan mudah ya, akan mudah menyerap. Ya, Bapak Ibu di sini Ibu bukan berarti Bapak Ibu ya. Hanya kami di sini sebagai tagihan RTL pengimbasan BIMTEK seperti itu. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang disampaikan kemarin dari narasumber pusat, pada waktu itu kami menerima materi dari narasumber yang sudah dibimbing di Jakarta, Ibu Fia Apriani dari SDN 2 ya Bu ya. Kemudian kami juga dibimbing oleh narasumber dari provinsi. Beliau mengingatkan, Bu, Pak, bantuan ini bukan hanya untuk pelajaran kantor, begitu pesannya, karena ini diperuntukkan untuk pembelajaran. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sampai di sekolah silakan merancang jadwal pembelajaran peserta didik. Ya, misalnya Bapak Ibu akan membuat jadwal kapan pembelajaran untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Jadi dibikin jadwal, kira-kira semua peserta didik itu akan mempraktekkan pembelajaran apa yang ada di sini. Ya, di samping itu manfaat dari PID ini itu sesuai dengan prinsip pembelajaran kita yang sekarang, sekarang yaitu pembelajaran mendalam, di mana di situ ada interaktif, ya, ada kolaborasi, ya, pembelajarannya kan prinsipnya kan berkesadaran, ya, kemudian menggembirakan, satu lagi bermakna, ya. Jadi ini sudah memenuhi 3 prinsip pembelajaran tadi. Biasanya SD itu kebanyakannya klasikal gitu ya. Mungkin juga ada yang memakai metode-metode pengalaman langsung, eksperimen dan sebagainya. Nah, untuk lebih
melihat benda nyata ini ada semua di sini. Kalau biasanya dilihat di YouTube di mana ini tampilannya lebih menyenangkan. Jadi Bapak Ibu bisa mencari pembelajaran apapun di sini. Nanti prakteknya akan dibantu oleh dunia. Ya, jadi Bapak Ibu setelah dari sini membuat jadwal. Mungkin keluhan mungkin ya, bukan keluhan ya. Kendala di masing-masing sekolah mungkin ruang. Ada yang misalnya internetnya hanya satu di kantor, ketika dibawa ke kelas sana jangkauannya sinyalnya lemah. Ya, itu mungkin diantaranya kendala. Nah, kira-kira ruang mana yang bisa dimanfaatkan ketika TV-nya ditaruh, anak-anak bisa bergantian di kelas tersebut. Mungkin itu di antara kendalanya ya. Karena yang ada rasakan juga seperti itu. Nah, ketika membawa layar segede-gede juga kita perlu bantuan tenaga laki-laki itu oke. Tapi semua kendala itu bukan untuk apa? Untuk dikeluhkan terus nggak ada jalan keluarnya, harus ada jalan keluarnya. Bagaimana? Insya Allah Bapak Ibu pasti punya solusi bagaimana memanfaatkan aset yang ada ya. Nah, di samping itu Bapak Ibu, layar ini di sini ada sih. Nah ini Bu materi yang kami peroleh kemarin. Nih, jadi latar belakang pembelajaran interaktif yang pertama adalah dunia pendidikan terus berkembang di era digital. Ya, kemudian digitalisasi pembelajaran menjadi solusi yang relevan. Diperlukan contoh-contoh penerapan digitalisasi dalam pembelajaran. Nah, mohon maaf sebelumnya ini lupa. Karena ini bulan puasa ya, nggak mungkin sampai sore waktu diminta, jadi kita sepakati sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 11, 1 jam cukup ya. Insya Allah sini ibaratnya simulasinya langsung seret-seret gitu, langsung pulang-pulang diterapkan. Baik, sekian saja ya, tidak bisa dibaca rinci. Nah, ini pentingnya bahan ajar interaktif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman mendalam, menciptakan pengalaman belajar menyenangkan dan personal, memberikan umpan balik instan, mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, ciri bahan ajar aktif di sini yang pertama membutuhkan aksi dari penggunaan klik, geser, ketik, dan pilih. Nah ini kebetulan saya sudah menerapkan pembelajaran pada kelas 2 yang dimana kelas yang ibu bimbing. Jadi anak dijelaskan apa-apa penggunaan yang ada di layar. Ya alhamdulillah hasilnya anak sudah paham mana mau nulis, mana mau menghapus ya. Anak sudah ada pemahaman. Kemudian memberikan respon umpan balik berdasarkan interaksi, bersifat dinamis dan adaptif. Nanti ketika anak berinteraksi itu kita akan tanya bagaimana anak-anak perasaannya, senang Bu, mau lagi gitu ya, terpacu dengan permainan yang ada di layar. Nah ini jenis bahan ajarnya ada bahan ajar by design, ada bahan ajar by utilization. Nah, kemudian, ini inspirasi aplikasi pembuatan bahan ajar by design banyak ya. Ini ada quizzes, ada workbook, ada bahasa Inggrisnya ibu nggak cetak di kamar orang Cirebon. Nanti ada Buniat yang akan mempraktikkan tentang aplikasi by design ya. Nanti banyak inspirasi dari Buniat karena di SMP itu sering dipraktikkan langsung ini. Nah tentu saja Bapak Ibu sudah membuka fitur-fitur lain-lain yang ada sini.
Nah, Bapak Ibu di sini juga akan dimudahkan dalam mencari apapun sesuai dengan mata pelajaran, semester dan kelasnya ya. Jadi ini alternatif yang bagus untuk pembelajaran berbagai macam mata pelajaran. Ini Ibu skip ya, karena nanti barangkali akan lebih lama di praktek ya. Ibu cari perawatan di sini tulisannya. Tentu saja kita memerlukan perawatan. Jadi jangan dibiarkan ketika PID ini, TV ini ditaruh di sini, udah dibiarkan di situ saja. Ketika berdebu, kotor, dibiarkan saja. Tentu saja itu akan merusak pemandangan, juga ditakutkan bagian-bagian dari ini kalau ada yang terlewat itu akan rusak. Nah, contohnya dihindari dari air dan sebagainya. Nah, tentunya perawatan juga membutuhkan benda-benda yang sesuai dengan layar. Jadi seperti kuas ya, kemudian ini ada pembersihan layar, ada tekanan pada layar, ada ventilasi, kemudian pemeliharaan penggunaan yang tepat, koneksi, pemahaman perangkat. Tuh ya, jadi ini barangkali teorinya banyak sekali, nanti Ibu akan bagikan materinya kepada Bapak Ibu semua. Barangkali Bapak Ibu nanti belum sempat kenal, Ibu katakan ya. Nah, jadi ini bisa dibaca teorinya tapi diterapkan ya. Oke, jadi di samping kita menggunakan, kita juga harus merawat. Dan ada pesan dari kementerian, kalau PID ini harus dimanfaatkan dan pemanfaatannya itu akan terlihat oleh pusat. Jadi misalnya nih, hari ini kita pakai ya, itu kelihatan dari pusat kalau hari ini terdeteksi dipakai. Kalau misalnya 1 bulan tidak dipakai, tidak dibuka sama sekali, terlihat terbaca di sananya tidak digunakan. Ya, baik PID maupun laptop yang baru yang dari yang merah putih itu sama, terdeteksi di pusat itu penggunaannya. Apa didiamkan saja di loker? Ya itu kan terbaca. Dan bagaimana kalau tidak digunakan, tidak terbaca, maka bantuan berikutnya yang berarti sekolah tersebut tidak membutuhkan karena tidak bermanfaat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bantuan PID kembali di tahun depan, baik laptop atau bantuan lainnya, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan terjadwal, karena akan terbaca oleh sistem ya, terbaca oleh sistem. Wah, ini jangan digunakan, ngapain dikasih lagi kalau tidak digunakan ya kan. Digunakan untuk orang yang ini yang membutuhkan seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya itu akan setiap tahun, karena kebutuhannya bukan hanya satu. Kalau satu kan mungkin kerepotan bawa-bawa gitu ya, mudah-mudahan ya. Itu diantaranya pesan dari kementerian ya. Di samping ini Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan ruang pendidikan ya, ruang pendidikan. Kalau ruang pendidikan Ibu yakin Bapak Ibu tidak di layar sini juga sudah sering ya, baik di laptop maupun di HP. Ada ruang guru, ada ruang murid, ada komunitas ya, ada itu banyak sekali ya. Kalau ruang pendidikan bisa dicari di browser atau di sini juga ada.
Nah, Bapak Ibu hari ini ada yang bawa laptop dan bantuan? Tidak ada. Ya, karena dari laptop itu nanti kita bisa tautkan ke layar. Ya. Prakteknya sudah ada yang pernah ditautkan ke laptop? Belum? Ditautkan? Iya. Atau sudah berhasil? Berarti subscribe sudah. Ada subscribe ya. Kebetulan di sini saya sudah coba, nanti saya ambil dulu laptop kantor ya, nanti kita praktekkan. Oke. Baik, sambil mempersiapkan lainnya, Ibu persilakan Ibunya dulu ya, sambil ya. Untuk praktek pemanfaatan apa saja yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang bermanfaat. Kepada Ibu Yanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Ibu Nadia tadi, kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kami hanya sharing saja apa yang kami dapat di pelatihan ketika di Kabupaten. Di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai ini papan tulis interaktif? Ada yang udah pakai? Langsung rakit saja kalau saya. Di mana kira-kira papan tulis Bapak? Di sini? Ya, kita bisa menggunakan ini. Kalau kalian kita berminat apa-apa ya, atau ini kita bisa menggunakan yang ini, yang di sini. Ini bisa untuk menulis, yang belakang pun bisa untuk menulis juga, untuk scroll. Contohnya seperti ini. Yang belakang. Kalau saya biasanya pakai yang belakang untuk scrollnya. Nah, ini untuk papan tulis. Nah, yang ini pasti udah ya, Bapak Ibu ya. Sudah belum? Ya, ini untuk pengganti papan tulis manual yang biasa di kelas. Di sini layarnya masih putih. Ingin diganti layar, enaknya gimana? Ada yang tahu? Bapak boleh mencoba atau nulis dulu deh? Boleh tulis nama Bapak. Coba dulu. Ya, tulis nama Bapak dulu. Pak Agus, oke, terima kasih Pak Agus. Nah ini Pak Agus tadi sudah menulis. Tadi warnanya hitam, ingin mengganti warna selain hitam. Ayo Ibu boleh dicoba. Di sekolahnya udah coba belum? Udah coba belum di sekolahnya? Nah, ya. Makanya di sini coba nama Ibu boleh? Ya, nah seperti itu ya Bapak Ibu, untuk mengganti warna di sini, warna tulisan. Ini tadi tulisannya kayak pulpen. Nah, kalau untuk kayak stabilo tulisannya tinggal diklik saja di sini. Stabilo, nanti beda. Gitu. Kemudian untuk menghapusnya, boleh Bapak dicoba untuk menghapus Ibu. Nah, untuk menghapus bisa ada dua cara. Pertama, mengklik ini dihapus. Yang kedua, menggunakan tangan. 5 jari. Tapi resiko nanti tangan kita berdebu. Gitu. Kemudian tadi untuk tadi layar putih, mengganti ke layarnya warna-warni gimana? Oke, latar belakang. Tinggal dipilih saja. Nah, pilih saja ya Bapak Ibu. Contoh warna ini. Bisa juga ke warna ini. Ini dikosongin, tidak ada kata-katanya.
Tinggal dipilih. Nanti tinggal dieksplor saja di sekolah masing-masing. Kemudian tadi tulisannya masih acak-acak ya Bapak Ibu. Contoh A, B, C, masih tulisan. Ingin tulisan kayak diketik dirubah. Nah nanti diklik di sini, pengaturan, setting penulisan, mode penulisan, pena coba dulu, benar tidak? Kan ya? Nah ulang lagi, setting penulisan. Oke, coba dicek. Nah, tuh ya. Tapi di sini ada kelemahannya. Untuk terutama di pelajaran matematika yang banyak simbol-simbolnya. Kayak contoh, kalau ada 2 tidak tambah, nah masih agak naik turun. Kelemahannya di situ terus. Untuk sama dengan juga tidak bisa. Oh, ada yang bisa dan tidak bisa. Ya. Karena ini kelemahannya di situ untuk jenis tulisannya ini. Kemudian kalau ini kan baru 1 halaman, ingin menambah halaman, tinggal diklik di sini aja. Baik. Langsung halaman kedua tambah. Balik lagi ke halaman selanjutnya, tinggal klik ini. Begitu. Ini nanti bisa dieksplor Bapak Ibu. Boleh nanti kalau sudah selesai keluar, nanti ada pop-up namanya, bisa disimpan, jangan simpan, bisa batal. Kalaupun yang disimpan seperti ini versi besarnya laptop dan HP. Ya. Jadi nanti bisa kalau disimpan. Udah di sini, diketik SS contohnya. Kemudian simpan. Nah, nanti simpannya ada di dokumen. Kemudian tadi disinggung Gunur untuk menyambungkan dari laptop ke layar. Tapi tentu saya mau ini dulu mempraktikkan menyambungkan kalau Gunur dari laptop ke layar. Nah, kalau saya dari HP. Ya, dari HP. Kalau dari HP ini Bapak Ibu, tapi harus download dulu. Download di sini. Aplikasi ini. Download, kemudian nanti pilih Android. Pilih Android, di download. Kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Namanya screen share. Yang ini Bapak Ibu. Yang paling bawah. Iya, download, tapi kalau HP-nya IP, pilih IP, iPhone, kalau Android pilih Android. Ya, nanti ada langsung download. Yang ini ya, nanti dicoba dulu. Setelah di-download, wajib menyalakan hotspot di HP-nya. Cara menyalakan hotspotnya bagaimana? Caranya diurus dari atas. Nah, di sini ada hotspot. Kemudian setelah hotspot nyala, kita buka ini, nyalakan wifi ini, wifi di HP kita, klik, cari nama yang sesuai. Nama ini, nanti tiap ISP beda-beda namanya. Ya, walaupun kita downloadnya cuma satu ini. Ini nama wifi-nya kita buka. Setelah dibuka nanti minta kode wifi-nya apa? Nah ini kode wifi-nya. Setelah terhubung, kita buka aplikasinya. Kita bisa pilih kodenya ini. Kode ini berubah-ubah. Jadi kita nggak bisa jahil ke teman kita. Kayak contoh teman kita lagi pakai, kita tuh udah terhubung dulu.
mau dicoba dikendali dari jauh itu tuh nggak bisa karena ini berubah-ubah modelnya. Terus ada juga pilihan scan QR di sini. Kalau saya biasanya scan QR, nah tinggal klik di sini. Nah, di sini untuk berbagi layar. Untuk berbagi layar, kemungkinan HP saya atau memang belum support, belum bisa. Kalau bisa nanti data yang di HP saya bisa terbuka di sini, terkoneksi di sini. Terus untuk kamera juga bisa anti mirroring remote. Kalau remote itu hanya sedikit ya menunya, oke dan sekian. Kemudian kalau anti mirroring, nah saya seringnya pakai anti mirroring. Ini sama aja kayak ini. Jadi kita bisa mengendalikan IFV ini jarak jauh. Atau dikeluarkan, tuh. Saya screen dari HP, nah, bisa. Itu untuk menyambungkan dari IFV ke HP. Karena saya mengajar informatika, jadi pas pelajaran klik ini kan harus keliling siswa, capek bolak-balik depan belakang, jadi saya sambungkan itu kelebihannya. Kalaupun nanti di laptop sama juga untuk menyambungkannya linknya ini, tapi tinggal pilih kan di laptop juga. Yang iPhone ada, jadi yang pengguna iPhone tidak kesulitan. Di sini ada tulisan desain Anda dan plat sering Pak, pasti Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini. Nah, kita akan belajar menggunakan Canva atau AI Canva. Nah, di sini tinggal kita memasukkan prompt-nya saja. Dan contoh di sini buat ChatGPT, buatkan saya prompt pembelajaran ini nanti dibuatkan lebih detail oleh ChatGPT. Tuh, coba ya di sini. Iya. Langsung kodenya. Pencarian. Kita nggak bisa ganti-ganti coding lagi, sudah dibuatkan langsung oleh Canva. Publikasikan, boleh langsung coba nanti yang di HP. Kemudian alamatnya apa ya? Contoh Kejadian bagian kelas 2. 2. Oh, nggak mau harus banyak. Bahasa Inggris. Ini masih bisa gunakan bahasa saja. Silang. Nah, ini. Terus nanti anaknya di HP masing-masing berbagi aktif baiknya barang itu sudah ekspor ini dikasih tahu teman-temannya dulu apa saja yang dia bakal ekspor di sini. Informasi baru yang saya dapat, soalnya di sekolah juga saya sendiri belum menggunakan ini. Jadi baru kali ini
lihat cara penggunaannya dan beberapa aplikasi yang mungkin nanti kedepannya bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke. Ya, Manfaatnya. Amin, amin. Ya. Ya.